Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Ma'rifatil Laili, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan seputar penyelenggaraan pemilu. Jadi maksud dari penyelenggaraan pemilu di sini itu tuh merupakan suatu proses yang demokratis yang juga memberikan kesempatan terhadap rakyat untuk memilih pemimpin serta wakilnya di berbagai tingkat pemerintahan, yang itu harus dilaksanakan secara langsung dan adil. Dengan pemilu ini, rakyat itu bisa menyuarakan hak suaranya sesuai dengan aturan yang berlaku dan berdasarkan nilai-nilai dasar negara, sehingga pemerintahan yang terbentuk itu juga benar-benar berasal dari kehendak rakyat. Ada 5 sistem pemilihan pemilu. Yang pertama itu harus secara langsung. Jadi, rakyat harus memberikan hak suaranya secara langsung tanpa diwakilkan ataupun harus melalui perantara. Karena setiap warga negara itu harus memiliki hak pilih yang diwajibkan untuk datang ke tempat dengan pemungutan suara untuk menentukan pilihannya sendiri. Kemudian yang kedua itu harus secara umum. Jadi pemilu itu dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih tanpa membedakan latar belakang seperti suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, secara bebas. Jadi rakyat itu bebas memilih penuh dalam menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani tanpa adanya tekanan pelaksanaan atau intimidasi dari pihak manapun. Kemudian pada poin keempat itu ada rahasia, yakni pilihan setiap pemilih itu harus dijamin kerahasiaannya. Jadi tidak ada pihak yang berhak mengetahui atau memaksa. Kemudian yang terakhir ada jujur dan adil. Jadi seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu itu baik panitia ataupun peserta itu harus wajib bersikap jujur serta mematuhi aturan. Kemudian ada adil yang gimana pemilu itu diperlakukan secara setara dan tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Ada lembaga penyelenggara pemilu. Yang pertama itu ada Komisi Pemilihan Umum atau bisa disebut dengan KPU, yang merupakan lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan juga mandiri, yang tugasnya itu menyelenggarakan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada strukturnya yang terdiri dari KPU RI, KPU Provinsi, dan juga KPU Kabupaten atau Kota, yang dalam pelaksanaannya itu dibantu oleh badan ADHOC seperti PPK, PPS, dan KPPS untuk menjalankan pemilu hingga tingkat paling bawah. Kemudian ada juga hubungan KPU dengan lembaga lainnya, yang dimana KPU berkoordinasi dengan DPR dan Wakil Presiden terkait anggaran serta peraturan teknis pemilu. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga berperan menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Sedangkan Bawaslu dan DKPP itu bertugas mengawasi kinerja KPU serta bisa menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Kemudian ada Bawaslu, yang dimana merupakan lembaga yang berdiri secara mandiri dan juga bertugas untuk memastikan seluruh pelaksanaan pemilu itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan juga berperan untuk menjaga agar proses pemilu itu berlangsung secara tertib, jujur, dan adil. Dan juga Bawaslu itu menangani pelanggaran dan perselisihan yang terjadi selama pemilu. Pada strukturnya itu sama seperti KPU, cuma berbedanya itu pada bagian bawah itu ada Bawaslu Kecamatan dan PTPS. Nah, kemudian ada tugas dan wewenangnya itu, pertama itu ada mengawasi seluruh tahapan pemilu. Kemudian ada mencegah dan menindak pelanggaran dan lain sebagainya. Pada poin ketiga itu ada DKPP, yang dimana lembaga ini bertugas untuk menjaga integritas serta bisa menegakkan kode etik penyelenggara pemilu agar proses pemilu itu tetap berwibawa dan juga bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, salah satu dari tugas dan wewenangnya itu bisa menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia. Dan pada poin terakhir itu ada
proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang dimana ini merupakan wujud pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan oleh KPU yang juga diawasi oleh Bawaslu dan dijaga etikanya oleh DKPP sebagai lembaga yang mandiri. Pemilu di Indonesia ini terus berkembang sejak pemilu tahun 1955 hingga era reformasi dan agar semakin terbuka dan melibatkan partisipasi rakyat Indonesia. Dan juga agar tujuan demokrasi ini tercapai, pemilu itu juga harus dilaksanakan berdasarkan asas yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga itu tuh bisa menghasilkan pemerintahan yang sah dan juga bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.